Shalom. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini dipetik daripada Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapatkan bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyelipkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang mengisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dalam hadirat Tuhan, marilah kita berdoa. Bapak Tuhan, kami bersyukur kerana Engkaulah Tuhan yang layak disembah. Kami bersyukur kerana Engkau memberikan masa dan juga tempat ini bagi kami menyembah-Mu pada pagi ini. Biarlah hati kami, hati yang penuh dengan kesyukuran, diangkatkan ke dalam hadirat-Mu. Biarlah firman-Mu menggerakkan hati kami. Biarlah hidup kami dipimpin oleh firman-Mu. Biarlah perkataan yang keluar daripada mulut hamba-Mu dan juga renungan hati kami bersama memuliakan nama-Mu yang besar itu. Dan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sila duduk. Shalom, selamat pagi. Pada pagi ini kami akan meneruskan siri khotbah kita dalam buku Ibrani. Sebelum saya meneruskan perkongsian pada pagi ini, saya ingin mengatakan dua hal. Hal yang pertama ialah pemula dari minggu ini kita akan memberikan dalam buletin kita akan ada petikan untuk minggu seterusnya. Jadi dalam buletin kita
pada pagi ini kita akan kita akan baca selepas soalan yang terakhir dalam buletin, yaitu outline kita akan ada petikan untuk minggu yang seterusnya. Contohnya untuk minggu depan kita akan bermula daripada Ibrani pasal ke-6, bermula dari ayat 13 sehinggalah penghujung pasal yang ke-6 ayat 20. Mengapa kita mau memberikan petikan satu minggu di depan? Sebabnya ialah kerana buku Ibrani bukanlah buku yang senang difahami, ya. Jadi kita ingin menggalakkan semua yang mengikuti kebaktian di sini supaya kita boleh membacanya sebelum datang ke gereja. Saya juga ingin menggalakkan semua pemimpin sel untuk menggalakkan ahli kita untuk membaca sebelum berada di kebaktian hari Minggu. Itu adalah hal yang pertama. Hal yang kedua ialah bermula dari minggu ini, seberapa yang boleh kita tidak akan terlalu banyak henti daripada perkongsian siri khotbah daripada buku Ibrani. Satu masalah dalam perkongsian dalam buku Ibrani ialah buku Ibrani adalah ajaran yang sambung. Kalau terlalu banyak break, maka susah bagi orang yang berkongsi dan juga susah juga untuk orang yang mendengar untuk to connect, ya, to connect. Maka mulai dari minggu ini seberapa yang boleh kita akan sambung terus dalam siri khotbah ini. Kecuali memang kita adalah gereja yang agak besar, kita mempunyai termasuk Jalan Apas, kita mempunyai 7 kebaktian. Kadang-kadang tidak boleh dielakkan di mana kita terpaksa dalam kebaktian tertentu hentikan perkongsian dari buku Ibrani. Contohnya untuk minggu depan, ya, untuk minggu depan. Tapi seberapa yang boleh kita akan memberikan audio recording. Tapi untuk minggu depan audio recording yang ada hanyalah dalam bahasa Inggris. Kalau kita faham bahasa Cina, bolehlah cuba minta daripada pejabat recording dalam bahasa Cina. Tetapi seberapa yang boleh kita tidak akan break daripada buku Ibrani. Kita mencangka kita akan mengambil 18 minggu ataupun lebih kurang 18 sehingga 20 minggu untuk sampai ke penghujung fasa yang ke-13 dalam buku Ibrani. Kita sudah sampai ke pertengahan buku Ibrani ini. Jadi saya ingin bermula dengan memberikan beberapa peringatan ataupun observation tentang buku Ibrani ini. Yang pertamanya ialah buku Ibrani ini kandungannya yang paling penting. Di antara kandungan yang paling penting ialah yang menjelaskan tentang kepercayaan kita dalam Yesus, ya, dan mengapa Yesus harus mati bagi kita, dan juga tentang keutamaan Yesus yang lebih daripada khasnya tradisi orang-orang Yahudi, ya, dan juga yang menerangkan tentang syarat-syarat daripada perjanjian lama. Ini adalah sesuatu yang amat penting, ya, yang sangat penting dalam fahaman kita tentang apa yang telah dilakukan oleh Yesus bagi keselamatan kita. Hal yang kedua, observation, ialah dalam buku Ibrani, buku Ibrani mengajar sesuatu yang sangat penting, yaitu perjanjian lama dan juga praktis dalam perjanjian lama adalah bayangan bagi Yesus Kristus, ya, bayangan bagi Yesus Kristus. Itulah sebabnya kadang-kala ada orang yang kata, saya pergi ke gereja perjanjian baru. Gereja kami tidak percaya dalam perjanjian lama. Kadang-kala kita yang percaya Yesus juga tanya, kan, mengapa ini kita orang yang percaya Yesus dalam Alkitab kita masih ada perjanjian lama? Perjanjian lama itu sangat penting kerana ia memberikan bayangan tentang apa yang dilakukan oleh Yesus
bagi keselamatan kita. Yang menerangkan bagaimana Tuhan menggunakan ajaran dalam Perjanjian Lama untuk menyempurnakan pelayanan keselamatannya melalui Yesus Kristus. Dalam buku Ibrani yang akan memberikan bagi kita keterangan tentang hal ini. Dan seterusnya dalam buku Ibrani yang juga sangat penting kerana buku Ibrani memberikan 5 amaran rohani. Dalam perkongsian kita pada pagi ini yaitu daripada fasa kelima, penghujung fasa kelima sehingga ayat 12 fasa yang ke-6 ini mengandungi amaran yang ketiga. Amaran rohani yang ketiga. Maka pada pagi ini kita akan berkongsi tentang hal itu. Dan perkongsian daripada buku Ibrani adalah sesuatu yang penting tetapi kadang-kala amat susah kerana dalam konteks berkongsi bagaimana buku Ibrani, ajaran dalam buku Ibrani itu berkenang ataupun relevan kepada kita dalam hidup hari ini. Ya, dalam berkongsi untuk menggunakan ajaran dalam buku Ibrani relevan bagi hari ini, kita mesti elakkan daripada fahaman di mana kita mencairkan ajaran dan juga intention ataupun tujuan penulis original dalam ajarannya kepada dalam buku Ibrani ini. Maka ini adalah sesuatu yang sangat penting. Pada pagi ini kita akan berkongsi bermula daripada fasa yang kelima, bermula dari ayat 11 sehinggalah fasa yang 12. Kemungkinan besar kita yang ada mengikut siri khotbah ini akan tanya, mengapa kita macam kostan ini? Mengapa kita berbalik kepada fasa kelima? Sebabnya kita berbalik kepada fasa kelima ini ialah kerana dalam fasa yang ketujuh penulis akan mengajar tentang Melkisedek. Tentang Melkisedek, yaitu tentang imam besar dan juga tentang Melkisedek. Dan untuk kita memahami pentingnya ajaran Melkisedek, kita mesti bermula daripada penghujung fasa yang kelima. Mengapa saya kata begitu? Kita bermula dari ayat 11 fasa yang kelima. Ayat 11 fasa yang kelima mengatakan, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, kerana kamu telah lambang dalam hal mendengarkan. Slow to listen ataupun lambat untuk mendengar ataupun tidak mau mendengar. Ini hal itu ialah tentang apa? Kita mesti berbalik kepada fasa yang kelima. Fasa yang kelima sebelum ayat yang ke-11 itu penulis menerangkan tentang imam besar dan juga tentang Melkisedek. Ya. Kemungkinan besar orang yang menulis surah ini sudah pernah cuba mengajar tentang hal ini kepada mereka yang menerima surat ini. Tetapi mereka tidak mau dengar ataupun lambat mau dengar ataupun tidak sanggup mau faham. Sebenarnya ini sama juga kadang-kala berlaku di sekolah kan. Waktu kita belajar, cikgu masuk kelas, mau mula mengajar satu topik yang baru. Dia sudah mengajar 10 minit, baru dia nampak kelas yang 40 orang itu separuhnya tidur, yang lain main handphone, yang lain ambil kertas menukis gambar. Maka dia henti, dia marah. Dia marah bilang, "Wih, saya mau mengajar di sini, kamu buat apa di situ? Saya mau mengajar topik baru ini, tapi kamu tidak sanggup mendengar." Sebenarnya penyampung bagi permulaan fasa yang kelima dan juga fasa yang ketiga
pasal yang ketujuh adalah ayat ini. Sebab waktu ini kandungan yang seterusnya memulai daripada ayat 12 sehinggalah fasa yang ke-6 ayat 12 adalah kata-kata marah kepada mereka yang menerima surat ini. Kadang-kala kita sebagai orang Kristen, kita pikir firman Tuhan ya, mesti kata orang lemah lembut. Jangan singgungkan perasaan orang lain. Tapi sebenarnya firman Tuhan di banyak petikan mempunyai bahasa yang marah, bahasa yang menegur, bahasa yang kasar. Contohnya Paulus menulis kepada gereja di Korintus. 2 Korintus contohnya. Petikan ini dan ayat seterusnya adalah sebenarnya kata-kata marah daripada orang yang menulisnya. Penting kita faham ini. Yang sangat penting sebab for us to understand, bagi kita untuk memahami konteksnya, we need to feel like the writer. Kita perlu merasakan perasaan orang yang menulisnya. Orang yang menulisnya. Maka orang yang menulisnya sebenarnya adalah dalam keadaan marah. Ayat 12. Ayat 12 berkata, sesudah dia mengatakan hal yang dia mau mengajar adalah tentang Melkisedek, tetapi mereka tidak mau mendengar. Dia kata dalam ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat seterusnya. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebabnya adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang kerana mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Maka penulis memberikan gambaran ini, perbandingan ini, yaitu di antara bayi dengan orang dewasa. Perbandingan murid ataupun pelajar dengan yang mengajar, yaitu guru. Dia memberikan perbandingan di antara susu dengan makanan keras ataupun dalam bahasa kita nasi lah. Ya, apa yang dia masukkan di sini? Kadang-kala kita fikir ini adalah tentang kita mesti belajar. Memang betul kita perlu belajar. Tapi maksudnya di sini ialah panggilannya bagi kita sebagai orang yang percaya Yesus Kristus untuk belajar hal-hal rohani dengan lebih mendalam. Yang adalah mengatakan we must go deeper, yaitu kita mesti melangkah ke dalam hal rohani yang lebih mendalam. Kita tidak boleh tinggal sebagai bayi untuk selama-lamanya. Kita tidak boleh minum susu untuk selama-lamanya. Kita mesti memilih untuk bertumbuh. Memilih untuk bertumbuh. Hal yang pertama yang perlu kita faham dalam hal ini ialah kita mesti menanyakan diri kita. Siapakah? Siapakah saya? Ayat 12. Ayat 12 berkata, ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok daripada penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Kita perlu memahami, adakah kita pengajar ataupun kita belajar? Adakah kita masih minum susu ataupun kita sudah boleh makan nasi? Kita perlu menanyakan diri kita.
Setiap kita. Kita tidak boleh, kita mesti membuat keputusan untuk belajar. Untuk hal-hal rohani yang lebih mendalam. Kita tidak boleh dalam kehidupan rohani kita. Sebab sesuatu hal itu adalah sesuatu yang mendalam, maka kita tidak mau belajar. Saya ingin mencadangkan bahwa kita ini semua adalah belajar dan juga pengajar pada waktu yang sama. Saya sudah agak lama melayani dalam hal berkongsi firman Tuhan dan juga mengajar firman Tuhan. Tapi dalam hal-hal yang setengah-setengah hal dalam kehidupan rohani saya, istri saya selalu marah saya. Dia kata, hal begini pun kau tidak boleh doa kah? Hal begini pun kau tidak boleh belajar bagaimana doa. Maka dalam hal doa, saya masih bayi lagi. Saya masih belajar lagi. Saya masih mau orang lain untuk mengingatkan saya. Saya masih perlu orang lain untuk mengajar saya tentang hal berdoa. Setiap kita sebenarnya adalah dalam keadaan itu. Kita perlu tanyakan diri kita. Di manakah? Siapakah? Siapakah saya? Dalam setiap gereja, mungkin hari ini saudara berada di sini sebab istri paksa kau berada di sini. Mungkin juga saudara berada di sini sebab bulan lalu sejak saudara menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Mungkin saudara sudah berada di gereja St. Patrick ini 30 tahun sudah. Setiap kita sebenarnya adalah dalam tahap yang berlainan. Kalau istri yang paksa saudara berada di sini hari ini, saya berharap pada pagi ini saudara mempunyai hati untuk mencari Dia, mencari Tuhan. Kalau saudara pada pagi ini adalah orang yang baru saja menerima Yesus Kristus, saya berharap saudara akan belajar dan memahami firman Tuhan dengan lebih mendalam. Sebab dalam pasal yang ke-6, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, penulis mengatakan, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama daripada ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan daripada perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumbangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Hal yang pertama dengan dua ayat ini, ialah dia mengajar kita setiap orang yang baru menerima Yesus Kristus mesti membina asas kepercayaan mereka. Sorry, don't change the verse please. Ya, mesti membina kepercayaan mereka atas asas-asas ini. Buat sementara ini tinggalkan pemulaan ayat ini, ayat 11 itu. Tetapi setiap kita yang baru saja menerima Yesus Kristus mesti membina asas ini, yaitu asas pertobatan, kepercayaan kepada Allah, fahaman dengan pembaptisan, penumbangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Setiap kita yang mengatakan kita ada orang yang percaya Yesus Kristus mesti mempunyai asas fahaman ini. Ini semua adalah tentang keselamatan kita dalam Yesus Kristus. If you look through, kita melihat ayat ini, dua ayat ini. Yang permulaannya dia mengatakan dalam ayat
yang pertama ini, dalam fasa yang ke-6. Dia mengatakan asas dasar bertobatan. Hanya bila kita bertobat, barulah kita boleh menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Betul? So it is first thing about salvation. Hal yang pertama tentang penyelamatan. Hal yang kedua, dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu tentang iman kita. Hanya bila kita sanggup bertobat, kita boleh ada iman dalam Tuhan. Itu juga adalah asas keselamatan kita. Hal yang ketiga, tentang pembaptisan. Bila kita sudah buat keputusan untuk percaya dalam Tuhan, maka pembaptisan itu adalah sesuatu yang penting sebagai tanda luar kepada orang lain bahwa kita sudah percaya Yesus Kristus. The third thing about salvation, ya, tentang keselamatan juga. Hal yang keempat, tentang penumpangan tangan. Ini dalam Kisah Para Rasul. Mereka yang baru saja percaya Yesus Kristus, di dalam Kisah Para Rasul akan ada orang doa untuk mereka menumpangkan tangan supaya apa? Supaya Roh Kudus memenuhi mereka. Ini dalam tradisi kita sebagai gereja Anglikan, maka dalam servis penetapan kita, ya, bishop menumpangkan tangan sebenarnya adalah hal ini. Itu sebagian daripada asas keselamatan kita, ya, asas kita. Dan hal yang terakhir, yaitu kita mesti faham kebangkitan orang mati dan juga hukuman kekal. Kita percaya Yesus Kristus sebab kita percaya bahwa Dia menyelamatkan kita daripada hukum kekal. Dan kita akan dibangkitkan daripada kematian kita. Ini adalah asas kita. Maka we need to know where we are. Di manakah kita? Adakah kita belum lagi memahami ini? Ataupun kita adalah orang yang sudah memahami ini? Maka untuk kita to grow, untuk kita bertumbuh, kita perlu tahu di manakah saya ini. Pemimpin sel dan juga pastor dan juga badri dalam gereja ini mempunyai tanggung jawab untuk mengajar asas ini kepada setiap yang percaya Yesus Kristus. Seterusnya kita berbalik. Sebelum kita melihat kepada ayat penghujung, permulaan ayat yang pertama itu, kita berbalik dulu kepada ayat 13 fasa kelima. Ayat 13 fasa. Yes, thank you. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, dia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebabnya adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang kerana mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Dia kata bukan saja kita perlu bertumbuh. Bertumbuh itu dalam ayat yang ke-6, fasa yang ke-6, ayat yang pertama itu mengatakan kita perlu tinggalkan yang asas. Ini bukan kata tinggalkan, leave it. Tapi yang sebenarnya adalah memberitahu kita supaya kita ada asas sudah, mesti melangkah lebih jauh lagi. Melangkah lebih mendalam lagi. Bagaimana kita tahu kita boleh melangkah? Bagaimana kita tahu kita melangkah dengan lebih mendalam? Ayat 13 ini mengatakan, kalau kita masih perlukan susu, kita tidak akan memahami ajaran tentang kebenaran. Artinya, orang yang melangkah lebih mendalam itu ataupun melangkah lebih jauh itu adalah orang yang mempunyai keinginan untuk memahami dan mengetahui dengan lebih mendalam tentang kebenaran. Kebenaran di sini adalah tentang hubungan
yang benar di antara kita dengan Tuhan. Tapi dalam hidup ini kadang-kala saudara tanya, ini kebenaran ini ya, susah betul untuk memahami. Baru-baru ini ada seorang mengatakan kepada saya, kita semua dalam WhatsApp group kan, kalau kerja kah, di gereja kah, di sel group kah, semua dalam WhatsApp group. Ya, kita tahu kan, dalam WhatsApp kita ada, kalau sudah tengok message itu blue tick ya, tick biru. Tetapi juga ada pilihan kan. Kau boleh kasih hitam. Jadi orang ini kasih tahu saya, dia kata dia punya tim lah, dia punya tim. Tiba-tiba satu hari dia dalam timnya seorang yang muda. Sebelum itu dalam WhatsApp-nya kalau dia sudah nampak dia ada tik biru. Tapi pada suatu hari orang itu kasih tukar, dia buang yang biru itu. Jadi kawan saya, orang ini kasih tahu saya, dia kata saya memanggil orang muda ini dan mengajar dia. Sebab apa? Dia tanya kepada dia. Sebab apa kamu kasih tukar kepada tik hitam? Dia kata kepada dia, kamu mesti periksa hati kamu. Adakah kamu letakkan tik hitam supaya kadang-kala bila bos ataupun pemimpin tanya, sudah buat hal itu yang saya WhatsApp? Kau boleh ada alasan, saya belum baca ini. Sebab orang yang send message itu tidak nampak biru pun tidak tahu kau sudah baca kah belum baca. Ini adalah tentang kebenaran. Our heart. It is not about technology. Ini bukan tentang teknologi ya. Tetapi adalah tentang hati kita. Sama ada penulis mengatakan, can we go back to ayat Fasana, yes. Tentang kebenaran ini. Sebab ayat 14 mengatakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang kerana mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kadang-kala hati kami, kerana kami hidup dalam zaman di mana terlalu senang ya. Too many choices, terlalu banyak pilihan. Dan juga kadang-kala segala sesuatu itu kata orang putih at our fingertip. Maka hati kami sudah tidak ada dalam bahasa yang belik ini, sorry ya, panca inderanya, yaitu our conscience ataupun dalaman hati kita yang memberitahu kita betul ke salah ini sudah tidak ada. Kita memerlukan firman Tuhan untuk mengingatkan kita. Kita perlu belajar firman Tuhan dengan lebih mendalam. Untuk penulis mengatakan supaya kita boleh membedakan baik daripada yang jahat. Dalam zaman ini saya ingin mencadangkan bahwa kita perlu memulihkan hati kami. Hati di sini bukan maksud emosi kita, tetapi hati yang boleh membedakan baik dengan yang salah. Kadang-kala kita hidup dalam zaman ini yang penuh dengan pilihan. Kita yang mau beli handbag, bag tangan ya, daripada Shopee. Kita pergi Shopee, kita cek handbag. Selepas itu, untuk 2 minggu, Shopee akan berikan 500 cadangan bag tangan yang lain. Kadang-kadang kita fikir yang adalah memberikan banyak pilihan. Saya ingin mencadangkan kepada kita, tidak. Yang adalah sesuatu sebenarnya memenuhkan hidup kita dengan hal-hal yang sia-sia saja. Sebenarnya kita hanya pada mulanya mau menggunakan 30 minit untuk membuat pilihan membeli satu handbag. Pada akhirnya kerana di 500
pilihan yang dikirimkan kepada kita dalam 2 minggu itu, kita membuang masa 10 jam untuk melihat cadangan yang diberikan oleh Shopee. Hidup kita dikawal oleh, tidak tahulah, 1.000 orang yang kerja di Singapura dalam pejabat Shopee dengan superkomputernya yang mengetahui apa yang kita tekan dalam handphone kita. Hidup kita perlu hati yang boleh membedakan yang salah dengan yang betul. Khasnya tentang yang berharga, bernilai dengan hal-hal yang sia-sia. Saya mengatakan hal ini khasnya kepada kita yang berumur 35 dan ke bawah. Yang berumur 35 dan ke bawah, kita dibesarkan dengan handphone dalam tangan kita. Budaya kita berlainan daripada orang seperti saya yang hidup dalam zaman sebelum handphone. Tapi kita perlu tanya, if you are a young person, kita perlu tanya, adakah hati kita boleh membedakan yang betul daripada yang salah? Kita memerlukan firman Tuhan yang lebih mendalam untuk membedakannya. 2-3 minggu yang lalu saya berjumpa dengan seorang sudah umur 70 lebih ya. Jadi sekarang dia separuh besar. Banyak masa dalam tangannya. Dia kata kepada saya, sekarang saya pandai sudah bikin ini TikTok video ya. Kalau orang tua tidak faham apa itu TikTok video, tanyalah orang muda nanti ya, TikTok video. Jadi kata kepada saya, ini bagaimana saya pergi pasar pun kadang-kadang saya buat TikTok video. Kemudian dia dengan gembira, hati yang gembira, dia tunjukkan kepada saya satu video, TikTok video yang dia buat ya. Dia kata, satu hari ya, saya very free, nothing to do. Jadi saya kurang pasti sama dia duduk di sofa kah ataupun dia baring. Tapi dia tunjukkan kepada saya TikTok video itu, dua kakinya. Dua kakinya yang kiri, kanan gitu saja. Tak ada apa-apa, hanya dua kakinya saja. Kiri, kanan begitu saja. Dan dia beritahu saya, dengan bangga dia beritahu saya, dia kata, tahu gak, 400 lebih orang tengok ini yo. Saya very curious lah. Jadi saya pun tanya dia, ini 400 lebih orang ini, berapa orang yang kenal kau? Dia kata, mungkin ada 3-4 orang yang kenal saya lah. Ada 400 lebih orang tengok kaki. Yang kiri, kanan. Apakah yang hal ini memberitahu kita? Sama juga dengan saudari yang terpaksa melihat 500 pilihan handbag. Kita hidup dalam zaman di mana bukan saja kita, orang Cina bilang heng wu liao, yaitu tidak tahu mau buat apa. Hal yang tak ada maksud. Tapi semua kita, termasuk saya, hidup dalam zaman ini. Penulis buku surat Ibrani ini, sungguh pun menulis ini lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Tetapi memberikan satu ajaran yang amat penting bagi kita. Untuk kita, for us to be able to tell right and wrong, yaitu membedakan betul dan baik dan jahat, betul dan salah. Bukan, it is not determined by the time that we are living in. Bukan ditentukan oleh zaman yang kita hidup.
tetapi mesti ditentukan mengikut tasah firman Tuhan. Cabarannya, saudara dan saudari, saudara dan juga saya perlu membuat keputusan rohani, keputusan moral yang mengikut hati yang berkenan kepada Tuhan dan juga berkenan kepada firman Tuhan. Kita perlu dikatakan oleh penulis melangkah lebih mendalam. Tidak kiralah takat mana kita berada pada hari ini, tapi kita perlu mempunyai keinginan untuk melangkah ke dalam fahaman tentang firman Tuhan yang lebih mendalam. Kerana penulis seterusnya memberikan amaran ini bermula dari ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Dia kata, sebab mereka yang benar diterangi hatinya, yang benar mengecap karunia syurgawi, dan yang benar mendapat bahagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik daripada Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Ayat seterusnya. Namun nyamuk tak lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Amarannya yang diberikan ialah bila kita tidak sanggup untuk melangkah ke dalam fahaman rohani yang lebih mendalam, dia mengatakan, sungguh pun kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, percaya dalam Yesus Kristus. Dia kata, kalau dia jatuh, dia tidak boleh balik bertobat. Amaran ini, kadang-kala sebenarnya dalam teologi dan juga perbincangan firman Tuhan, ada banyak hal dalam masalah tentang bahagian petikan ini. Tetapi saya ingin mencadangkan, sebenarnya amaran ini adalah amaran yang masuk akal. Mengapa saya mengatakan kepada kita begitu? Kalaulah kita ada anak yang 18 pada tahun ini, dan nanti balik rumah, dia kata pada kita sebagai emak, dia kata, "Mak, nanti habis SPM nanti, saya mau jadi pencuri profesional." Fikir. Dia kata, "Mak, nanti habis SPM, saya mau jadi pencuri profesional." Same picture ya. Orang yang menerima surat ini tidak sanggup belajar lebih mendalam. Anak kita kata, saya mau jadi pencuri profesional. Adakah mak akan kata kepada dia, "Nak, bagus juga ya. Mungkin kau try dulu untuk 1 tahun lah. Kalau tidak untung sebagai pencuri, barulah kau tobatlah." Takkanlah ibu cakap begitu kan? Kalau kita 18 tahun nanti balik rumah jangan tanya begitu ya. Nanti kena marah sampai esok. Mak akan marah dia, memberikan 100 alasan mengapa tidak boleh jadi pencuri. Sebenarnya konteks ini, amaran ini adalah amaran yang sama. Mungkin lebih dekat sedikit. Nanti selepas kebaktian, ada orang yang datang jumpa dengan
Reverend Majelis, Reverend, minggu depan saya tidak mau datang sembahyang hari Minggu sudah. Reverend, saya minggu depan tidak mau join cell group sudah. Sebab saya mau jubah kepercayaan yang lain. Adakah Reverend Majelis akan kata kepada dia, betul, ini saya kenal kawan yang imam di masjid di Kampung Pisang. Saya telepon dia, nanti saya kasih kau biar nombor. Takkanlah Majelis akan cakap begitu kan? Reverend Majelis akan kata begitu. Reverend Majelis akan memberikan amaran kepada dia. Bahwa kalau dia keluar sudah, dalam bahasa kita lah, dia mungkin tidak boleh bertobat. Maka ajaran yang diberikan orang yang menulis ini memberitahu kita suatu hal, yaitu penyelamatan Yesus itu bukanlah sesuatu yang murah. Dia kata kalau kita berbuat begitu, kita menyalibkan Yesus ulang-ulang. Bukan saja kita menyalibkan Yesus ulang-ulang, tetapi kita memalukan Yesus di kalangan orang ramai. Kalau kita pergi YouTube, penuh dengan YouTube, orang yang tidak mau jadi orang Kristen sudah. Kadang-kadang saya tengok YouTube itu, saya pun malu. Penulis mengingatkan kita bahwa kita mesti pergi ke fahaman yang lebih mendalam supaya iman kita guguh dan kuat dalam Tuhan. Jangan fikir kalau kita tinggal saja dalam keadaan yang cedek itu, maka kita mesti akan selamat. Penulis memberikan amaran ini. Kerana pada hakikatnya ayat seterusnya mengatakan dalam ayat ke-7, penulis mengatakan sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah dia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang pada akhirnya dengan pembakaran. Sebenarnya penulis mengatakan tanah itu menerima hujan yang sama. Tetapi bezanya ialah orang yang membuat keputusan untuk menanam di atasnya. Ataupun dalam bahasa ini, mereka yang mengerjakannya menghasilkan tumbuh-tumbuhan. Maka keputusannya pada akhirnya adalah terpulang kepada kita. Sama ada kita membuat keputusan untuk, so to speak, mengerjakan iman kita. Kita perlu bertumbuh supaya iman kita semakin kuat dalam Tuhan. Kerana pada akhirnya yang menolak Tuhan bukanlah Tuhan, tetapi pada asasnya adalah kami yang membuat keputusan untuk menolaknya bila kita tidak sanggup, dalam bahasa ayat ini, mengerjakan tanah itu, yaitu keadaan rohani kita. Tuhan memberikan hujan kepada semua, tapi halnya adalah sama ada kita sanggup mengerjakannya dan menanamnya.
Saya faham bahwa kita berada dalam jemaah yang besar dan semua kita berada dalam keadaan yang pelainan. Dalam keadaan rohani yang pelainan, keadaan keluarga yang pelainan. Tapi panggilannya ialah bagi kita untuk mengerjakannya. Banyak tahun yang lalu, lebih kurang 30 tahun yang lalu, saya mengalami masalah tulang belakang. Dan pada peringkat penyembuhan itu, pada akhirnya dokter mengatakan kepada saya, dia kata, kalau kau mau sembuh betul-betul, yang paling bagus ialah kau mau belajar berenang. Ya, berenang. Tapi masalahnya saya tidak pandai renang. Maka saya pergi belajar berenang. Ini cerita betul ya, ini cerita betul. Tempat yang saya belajar itu airnya mungkin 2,5 kaki ya. Betul nih, 2,5 kaki saya. Lebih kurang sampai sini saya lah, 2,5 kaki. Tetapi pada waktu itu, setiap kali saya meletakkan kepala saya ke dalam air untuk belajar berenang, dalam otak saya memberitahu saya, matilah kali ini lemas. Sungguh pun air itu begini saja. Ilustrasi itu sebenarnya memberitahu kita, kadang-kala dalam kecederaan kita perlu berusaha pergi ke tempat yang lebih mendalam supaya boleh berenang. Karena dalam keadaan 2,5 kaki bagi seorang dewasa, sampai Yesus kembali pun kita tidak akan tahu bagaimana berenang. Kita mesti mau sampai ke tempat di mana sekurang-kurangnya lah air sampai begini ya, baru boleh belajar berenang. Maka dalam keadaan rohani kita juga sama. We need to move to a deeper end. Kita perlu pergi ke tempat yang lebih mendalam untuk bertumbuh. Dan penulis surat Ibrani ini mengatakan, kalau kita tinggal saja dalam asas kita, ada kemungkinan. Sungguh pun kita sudah mengecap dalam bahasa ayat itu, kebaikan Tuhan, kita mungkin akan tinggalkan Tuhan juga. Amarannya. Tapi ayat seterusnya, ayat 9. Sesudah dia marah dan berikan amaran. Dalam ayat ke-9 dia kata, tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Ini seperti juga kadang-kala kita marah anak kita yang umur 7 itu, sudah marah dia, rotan dia sudah, dia menangis. Kita ajar dia, ini tidak buat, itu tidak boleh buat. Dia masih menangis sudah. Kita sudah habis mengajar. Kita memeluk dia. Supaya dia mengetahui bahwa mama masih mengasihi dia. Ayat 9 ini. Sungguh pun sudah marah. Memberikan amaran. Tetapi dia kata, saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun saya sudah marah kau, saya sudah berikan amaran kepada kau, tapi saya fikir kau masih ada harapan lagi. Mengapa? Sebab dia kata bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Ayat ini sebenarnya mengatakan bahwa dalam
asas kita, yaitu berbalik kepada ayat 1 dan ayat 2 itu dalam pasal ke-6. Dalam asas keselamatan itu, yang harus mengandungi sesuatu yang lebih baik. Dan apakah itu? Sebab ayat 10 mengatakan, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga dia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Ayat 10 ini mengatakan kepada kita, asas keselamatan yang kita ada itu mesti ada perbuatan yang melayani orang lain. Kita mesti boleh melayani orang lain. Dalam musim COVID dan juga apa yang dikatakan selepas COVID ini, satu masalah semua orang, termasuk individu dan termasuk gereja, adalah kita menjadi orang yang lebih melihat ke dalam. We become inward looking, whether as an individual or as a church. Kita melihat ke dalam. Dalam keadaan itu kadang-kala sebab kita melihat ke dalam, kita tidak sanggup melihat kepada orang lain yang memerlukan pelayanan. Kita tidak lagi fikir tentang orang lain yang memerlukan pelayanan. Baru-baru ini saya berada di gerai makan dan saya di situ untuk minum kopi. Ini cerita benar ya. 2 minggu yang lalu saya sampai ke gerai itu dan seorang anggota dari gereja St. Patrick, dia kata, duduk sini. Jadi saya duduklah sama dengan dia. Ada seorang yang orang tua lah dari gereja yang lain duduk dengan dia, sedang berbawa-bawa dengan dia. Dan waktu saya berada di situ, anggota gereja kami, gereja St. Patrick di sini mengatakan kepada saya, tiba-tiba dia mengatakan kepada saya, dia kata, dia beritahu saya lah, kongsi dengan saya, bagaimana dia mengenal Yesus, mengapa dia mengenal Yesus dan menjadi pengikut Yesus. Dan orang tua ya dari gereja yang lain itu, dengan tiba-tiba dia kata kepada kawan dari gereja St. Patrick itu, dia kata, dulu saya berkongsi tentang Yesus kepada kau tidak mau terima. Dalam keadaan itu, kadang-kadang saya pun tidak tahu mau apa yang menjawabkan. Tapi seorang anggota yang lain dari gereja kami juga lah berada di situ. Tuhan memberikan dia hikmat. Dia kata kepada orang tua itu, dia kata, ini sebab kau berkongsi dengan dia dan sebab kau berdoa, maka dia pada akhirnya menerima Yesus Kristus. 2 hal dari itu. Hal yang pertama ialah kadang-kala dalam hal pelayanan, kami selalu mau melihat hasilnya, melihat buktinya. Kadang-kala dalam pelayanan, we will never know where is the fruit and when is the fruit. Kita akan tahu di mana hasilnya dan bila hasilnya. Hari itu saya berada ini cerita benar ya. Saya berada di Batu Lima. Di Batu Lima, PJA. Dan hari itu istri saya mengikut saya. Jadi dia ikut sembahyang di situ. Dan selepas sembahyang, Reverend Enzen tanya istri saya, "Kak, kau tidak kenal saya sudah?" Istri saya terkejut. Oh, tidak ingat, dia bilang. Kemudian Reverend Enzen bilang,
Kaulah yang ajar kami waktu anak tanggung. Children cell lah waktu itu. Yang paling besar lah. Saya masih ingat. Dia lain tidak ingat dah. Lain langsung tidak ingat. Dia kata, yang saya ingat, dulu saya selalu escape. Dia bilang, Reverend Roy yang selalu Kak hantar untuk cari saya. Tapi saya ingat satu hal saja. Kak, orang yang pertama yang beri saya makan marshmallow, dia bilang. Kadang-kala ialah hal yang kecil begitu ya. Gula-gula ya marshmallow. Yang menyentuh hati kanak-kanak yang kita melayani. Bukan 1000 ataupun 100 ajaran yang telah kami berikan. Tuhan menggunakan semua kami dalam cara yang ajaib yang kami tidak faham. Seterusnya dia mengatakan dalam ayat yang ke-9, dia katakan kita boleh melakukan dengan lebih banyak dan menolong mereka yang memerlukan pelayanan. Ayat 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadi pengharapan suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Perkataan yang penting di sini ialah kesungguhan itu. Yang masing-masing mempunyai kesungguhan. Diligent dalam bahasa Inggrisnya. Yaitu kita sanggup teruskan. Kesungguhan untuk berpegang kepada asas kepercayaan kita. Kesungguhan untuk melayani. Saya tahu ramai di antara kita mungkin kadang-kala kita ini ya, mengajar kanak-kanak ini saya pun tidak tahu dia dengar atau tidak dengar. Kak Chris ya. Kadang-kala sampai rumah mau menangis sudah. Tapi kesungguhan itu ialah sesuatu yang tidak Tuhan lupakan. Dalam bahasa Inggrisnya, that the Lord will not forget your love. Tuhan tidak akan melupakan kasih-Mu. Bukan Tuhan tidak akan lupa kepandaianmu. Tetapi Tuhan tidak akan melupakan kesungguhanmu. Sehingga akhir. Ayat 12. Dan saya akan mengakhiri dengan ini. Ayat 12. Penulis berkata, agar kamu jangan menjadi lampang, tetapi menjadi penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bahagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Dalam 2-3 minggu yang lalu, bagi saya hilang rakan pelayanan saya. Saul.
Saya masih ingat ada satu tempoh masa di mana di Sempona tidak ada padrinya. Dan waktu itu susah betul untuk Reverend Ho untuk mengatur siapa yang akan pergi melayani di Sempona. Waktu itu pelik ya masanya untuk melayani di Sempona, sebab dia ada 2 kebaktian hari Minggu, pukul 8 bahasa Cina, pukul 10.30 bahasa Malaysia. Kemudian ada pula satu kebaktian di satu estate di Sempona pukul 6 petang. Masa itu saya dan Sal mengatakan kepada Reverend Ho supaya tidak perlu untuk mengaturkan orang lain. Tapi kami 2 yang volunteer yang ambil ke semua slot bagi satu tempoh masa yang agak panjang. Sebab saya boleh berbahasa Cina, Sal tidak boleh. Jadi saya pergi waktu pagi. Dan pukul 1 lebih saya sudah sampai rumah. Tapi Sal terpaksa ambil pukul 6 ya. Pukul 6 pun sudah melayani di sini ya. Pukul 3 dia pergi. Sudah melayani, jemaah itu jemaah kecil betul ya. Hanya mungkin lebih kurang 15 orang ya. Tidak sekali Saul berkata kepada saya, tahu yang boleh tukar slot kah? Dia mengambil slot masa yang tidak bagus, jemaah yang kecil, tetapi imannya, iman dan juga kesabaran dan kasihnya tinggalkan kesan dalam hidup saya. Semoga Tuhan memberkati kita.